Liquid dust. Head banger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kali ini lupain adminnya, ya kan? Sekarang gua mau bikin konten motornya admin. Oh, bisa dong. Nah, ini motornya ya kan. Jadi kan tiap video pasti lu ngeliatnya admin. Sekarang gua Aldi, salah satu customer juga dari Star yang ada di Jakarta Timur, bengkel terkenal ya kan, yang udah masuk koran ya kan. Kita buntang ya di Twitter di ada yang pakai tangan ya tadi. Gue mau nge-review motor admin. Jadi kenapa mau gue review, karena punya sejarah kelam juga sih menurut gua ya kan. Sejak nggak kelam banget, cuman ya cukup nguras kantong lah. Sini ada Noval. Halo guys semuanya. Kali ini video di konten ini tuh di take over sama si Aldi Kuskus. Oke? Nah, jadi gini, Bang, Ya, enak aja nih, kita santai aja ya kan. selalu. Minum dulu lah kan. Gak usah masa gue udah ada kopi. Oh, enggak, ini buat gua, bukan buat lu. Bang, ceritain dong gimana sih awalnya lu tertarik punya Ninja. Oke. Atau Ini mungkin pengen main Ninja. Cerita apa, open aja sih nggak apa-apa. Tapi Jadi- ada yang beberapa jangan lu open juga sih. Apalagi BO ini. Astagfirullah. Jadi gini guys, awalnya nih gue suka Ninja itu dari kelas 1 atau kelas 2 SMP gitu. Nah itu tuh gue dulu lihat Ninja sama CBR 150 yang old, yang karbu itu menurut gue Oh, yang mana tuh? yang karbu, Oh, ini ntar diedit ya. Yang karburator. Nah, ada foto. yang karburator. Nah jadi tuh menurut gue waktu pas gue SMP nih, ceritanya agak panjang nih. Pas SMP itu gue ngeliatnya tuh, lu kalau naik itu, kalau lu punya itu tuh ganteng. Iya. Karena pada saat itu yang punya cuma anak-anak yang sorry nih, anak-anak orang kaya doang, yang ya mungkin bapak Ya. ibunya berada lah atau keluarga yang berada gitu kan. Nah kebetulan gue punya mimpi itu dari SMP. Ya. Sempat minta ke orang tua, cuman nggak pernah diturutin lah kemauan gue. Ya. Pasti ada aja lah. Mungkin karena gue kebandelan atau gimana, jadi nggak diturutin. Nah akhirnya gue kesampaian itu di tahun 2015 atau 2016. Nah, motor pertama gue itu Ninja Red Old warna hitam. Itu gue beli dengan uang gue sendiri. Alhamdulillah. Ya kan? Tanpa minta ke orang tua, gue udah bisa beli sendiri. Gue pakai sempat beberapa tahun ya, setahun 2 tahun lah. Berarti waktu itu lu nggak jadi anak durhaka ya? Enggak, gue apa adanya lah. Iya. Nah, jadi alhamdulillahnya gue di umur segitu tuh gue udah beli motor sendiri. Akhirnya gue pakai selama beberapa tahun. Untuk di cerita di area hitam itu sebenarnya banyak sih, kelamnya lebih banyak. Karena ya namanya gue dulu nggak terlalu paham tentang mesin ya, nggak terlalu paham tentang mesin.
mesin, jadi ada aja tuh trouble tuh motor. Hampir tiap hari nih gue minta setut sama teman kampus gue. Siapa tuh namanya? Ada Hasan. San lu kalau nonton San ya. Terus. Jadi gue tuh hampir tiap hari ada aja tuh Iya, trouble, iya. entah nge-gym, Iya. entah inilah itulah, kontak nggak nyala lah, segala macem lah. Padahal di situ gue belinya cash. Iya. Padahal di situ gue Iya, belinya iya. cash, harusnya nggak ada masalah ya kan. Iya. Jadi ya gue nggak menyalahkan bengkel gue sebelumnya juga ya, tapi ya itu jadi pembelajaran berharga sih buat gue. Oke, lanjut. Habis itu setelah trouble gue lulus kuliah, akhirnya gue jual nih motor. Oh, oke. Ini motor gue jual Dalam dengan keadaan yang sudah baik sih. Cuman kalau mesinnya sih ya masih begitu deh. Oke. Mesinnya masih begitu. Oh, Nah, cakep aja berarti motor ya. yang Dibilang cakep juga kayak dibilang cakep kayak sih kayaknya juga enggak Iya. gitu loh. Jadi ada yang tertarik kan gue posting. Iya. Turunnya nggak lumayan, nggak jauh-jauh banget dari yang gue beli. Iya. Nah kebetulan gue belinya itu juga kan bahan ya, jatuhnya bahan banget. Ya adalah penjualnya lah. Iya. Kalau yang penjual yang rasa, Iya. Iya. dia kenal juga kok. Jangan ditonton videonya ya. Gue kenal juga kok ya, itu bagian masa lalu lah, nggak ada Pasti semuanya jadi belajar lah. yang nggak ada gimana sih. Ya, paham. Paham. Nah jadi singkat cerita gue jual, gue buat adalah keperluan untuk menunjang materi gue, ya buat usaha gue lah. Habis gue jual, gue buat usaha, ya kan. Terus gue udah lulus kuliah, gue masih masih punya keinginan kalau gue tuh harus punya Ninja lagi. Karena jujur aja ya, 2 tak buat gue tuh luar biasa sih. Lu nggak perlu beli motor mahal, dengan ya bisa dibilang lu cukup korek sedikit aja tuh lu udah bisa ngerasain melesatnya di atas Powernya motor lah ya. Beda dengan patak ya, beda dengan patak lu harus ngeluarin budget lumayan banyak sih kalau buat kenceng ya. Lalu gue beli si motor gue ini yang hijau ini. Nah dulu namanya Hulk awal gue beli, cuman sekarang udah gue ganti nama jadi Cream Goblin. Maling. Nah ini versi keduanya. Versi kesatunya itu kemarin pakai velgnya warna putih, liverinya tetap sama. Nanti ada tampilannya ya. Nah jadi gue Ini tahun berapa sih? Lu beli tahun berapa? ini gue beli tahun 2018. Oh, berarti baru Jeda dari gue jual motor yang gue yang pertama itu 2016. ya. 2 tahun tuh gue nggak pakai Ninja cuy. Ya. Susah tidur, kepikiran mulu. Nah akhirnya 2018 pas gue udah kerja gue mutusin buat beli lagi. Ya. Dari jeda waktu dari 2015-2016 itu gue udah main ke Tristar. Gue support temen gue Dayat untuk perbalapan di dunia Sentul. Bos saya. Ya gue support dia baik dari tenaga, materi dan lain-lain lah. Lalu gue beli motor ini 2018 di Army Motorsport. Jatuhnya ini motor juga bahan sih. Jatuhnya ini motor juga bahan karena gue mikirnya gini, pasti nanti ujung-ujungnya mesin gue oprek. Jadi gue nggak perlu. Udah demen kenceng berarti. Iya. Emang harus kenceng nih kayaknya. Iya, emang dari SMP tuh gue demen kebut-kebutan sih. Iya. Nah jadi karena gue berpikirannya nanti motor bakal gue macam-macamin juga ya kan. Nah akhirnya gue nggak aneh-aneh sih. Jadi pas walaupun bahan itu langsung gue beli, gue masukin ke bengkel Tristar. Lalu lumayan deh tuh perjuangan dimulai deh tuh. Ini berarti jatuhnya full restorasi ya. Jatuhnya full restorasi dari mesin dan kayak kaki mungkin ya. Ya kayak ya pastilah kalau namanya Iya. kalau motor. Ini tahun berapa sih motornya? Ini motor tahun 2011. Oh, Ini iya. aslinya SE yang 2011. Berarti bodinya udah Bodinya gue rubah kemarin di tahun 2019 apa 2020 gitu gue lupa. Hanya potong rangka di ujung-ujungnya aja sih dikit. Jadi ini bodinya punyanya Cemo Modify ya? Bener ya? Enggak, ini gue beli sama owner sebelumnya itu katanya doi bikinnya di daerah Bekasi. Oh. Bukan di Cemong. Nah, gue nggak tahu tuh di Bekasi namanya Tapi apa. Oh, ya, mirip sih ya. Tadinya ini diperuntukkan untuk RR New, Ya.
Cuman karena berhubung pas gua coba, gua fitting masuk nih. Pas fitting tuh masuk ternyata ya kan, udah akhirnya gua pasang body SE ori-nya gua copot. Ya sampai sekarang sih. Kenapa gue demen sama body ini? Karena menurut gue kebetulan gue demen sama yang namanya racing look ya. Jadi dengan tambahan dengan sentuhan body kayak gini tuh menurut gue racing habis sih. Racingnya, aura racingnya emang apa kelihatan banget sih. Nah, motor ini di video sebelum di berandanya Tristar, di YouTube-nya Tristar, ini pernah turun ke Sentul. Kebetulan emang ownernya langsung yang turun, tapi kondisinya kayak gini. Nah, waktu itu speknya apa sih kalau boleh tahu? Jadi gini, waktu itu karena gue goalsnya, tujuan gue bikin motor, waktu itu gue minta ke Mas Novi, Mas gue mau bikin motor bisa buat nyentul ya. Tapi untuk saat ini gue bisa gue pakai buat harian dan alhamdulillah sampai saat ini sih masih gue bisa gue pakai harian touring dengan spek Sentul gitu. Nah jadi untuk versi pertama gue ke Sentul itu gue cuma menggunakan karbu PWM ukuran 38 punyanya Suko. Rasio gue standar, pengapian gue standar ting-ting, cuma mengandalkan knalpot CMS, karburator dan korekannya Mas Novi. Bikinan Mas Novi. Ya alhamdulillah waktu itu sih sempat viral tuh videonya karena pas ketika gue upload di YouTube baru berapa bulan, baru sebulan kalau nggak salah. Video gue udah tembus di angka hampir 50.000 penonton. 50.000. Tapi sayangnya videonya kehapus sama gue. Akhirnya gue re-upload lagi. Di-upload ulang ya sekarang udah nggak tahu sih, udah mau nyentuh 40.000 kalau nggak salah. Makanya mungkin kalau kalian pengen banyak nonton video-video kita lagi, di subscribe ya. Nah terus Bang, sekarang nih kan lu pernah ke Sentul nih, nyobain ke Sentul ya kan, dengan dengan spek yang seperti itu gitu kan. Menurut lu dengan spek saat itu lu Sentul tuh, itu menurut lu udah cukup banget atau mungkin menurut lu harus naik spek lagi mungkin, atau mungkin sebenarnya kalau untuk gua yang pemula sampai detik ini tuh gua baru masuk Sentul sekitar 3 atau 4 kali gitu. Gua baru ngerasain Sentul. Nah jadi menurut gua sih gua kecepatan sih upgrade-nya. Jadi gua belum menguasai spek yang pertama, gua udah terlanjur upgrade gitu kan. Untuk upgrade full ya, full untuk ya ibaratnya untuk ya, karena gue rencananya kemarin mau ikutin event-event yang ada di Sentul, cuman kan sampai saat ini gue belum pernah terjunin ini. Jadi kemarin tuh gue intinya belum cukup puas dengan spek yang pertama, gue udah ganti spek. Ya kalau menurut gue sih spek yang pertama itu udah cukup ya buat pemula-pemula kayak gue. Ya ibaratnya di situ kayak gue braking gue aja masih pakai cuma Nissin yang aksial, ya, betul. Yang aksial, bukan yang radial ya. Terus kaliper gue masih kaliper standar. Kampas rem depan gue pakai Elite, bukan yang Ninja 2.5. Velg standar ya? Velg RCB yang dulu gitu. Oh iya, waktu itu gue velg RCB, ban gue slick RC Fast D1. Awal gue turun Sentul itu time gue juga tinggi banget tuh, gede banget, sekitar 217an apa 220 gitu, gue lupa. Pokoknya base time-nya sih sekitar 218an sih. Nah, jadi pas abis upgrade itu gue mencoba masuk Sentul lagi nih ceritanya. Nanti gue mungkin bakal nge-share kali ya video-video onboardnya segala macem ya. Kalau nanti berkenan sih nanti gue upload. Jadi di beda-beda spek itu sekarang kan gue kan dua udah full spek ya dikatakannya ya sekarang ini nih. Oh ini berarti udah full spek ya? Ya alhamdulillah ini udah full spek. Udah full spek, tapi karena gue mengikuti regulasi nih karbunya kecil nih sekarang. Karburatornya kecil. Oh jadi regulasinya tuh beda-beda ya? Ya jadi kalau sesuai kelas ya? Ya jadi kalau kita mau ikut event itu tuh ada regulasi pro, terus ada yang pemula. Nah karena kemarin kebetulan regulasi pemulanya itu karbunya 30 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 30 maksimal, jadi gua ngikutin regulasi. Nah sampai saat ini sih gua masih
karbu kecil. Karbu yang gue gunakan saat ini itu PWK 30 punyanya Uma. Oh, Mak. Punyanya Uma. Keluaran Uma. Tapi cukup lah ya, oke lah ya. Kemarin sih latihan terakhir itu nanti di gue share. Itu sebenarnya gue belum ketemu settingannya. Jadi itu motor ya kurang lebih belum dapat lah settingannya. Jadi nggak mau teriak lah, nggak mau gimana lah gitu. Gue sendiri pun jadi kurang PW sih, kurang pede bawanya. Ya mungkin latihan kemarin hanya untuk sebagai latihan. Ya, jadi udah lama banget nih nggak sentul. Kan? Bulan Juli sih terakhir. Ya kan itu sama gua kalau Iya, iya. Dan kita rame-rame itu kan. Oh, oke. Jadi motor nih ceritanya di sini banyak banget sih sebenarnya ya kan. Dari mulai motor nih kayak gimana, bobroknya kayak gimana ya kan, sampai jadi sekarang kayak gini ya kan. Mungkin perjuangannya Opang nih ya boleh kita bilang kita jemputin lah ya kan, sampai belum nikah kan sampai sekarang. Sama gue juga sampai bela-belain ya motornya, cuman saat ini doi udah puas banget sih dengan main Ninja, terus dia kenal Tristar ya kan. Pun sendiri juga sebenarnya puas gue kenal Tristar karena banyak apa ya yang gue pingin tuh dipatahkan. Karena apa? Yang gue bilang gue pengen begini bang, nggak bisa lo harus begini, ini begini. Itu yang gue seneng dari teman-teman di sini tuh kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen porting atau tanya-tanya soal 2 tak ya kan, kita nggak cuma Ninja sebenarnya, ada ZM, ada RXZ juga lagi masuk nih ya kan, terus Satria juga, terus apa lagi, NSR juga kemarin ya kan. Nah kebetulan kita emang lagi sibuk ada customer nih ZM sama RXZ ya kan. Nah, saat ini pokoknya nggak melulu Ninja deh. Jadi kebetulan karena gue jadi kayak overdosis ya sama 2 tak. Alhamdulillah gue kebeli satu lagi nih motor. Ya, si Opang nih dia punya Satria. Cuma lagi masih tahap nih ya kan. Nanti ada mungkin video kita review Satria si Opang. Katanya sih Satria gue rare warnanya ya, dari segi warna tuh katanya sih rare ya. Sempat gue kepoin Instagramnya orang Garut atau orang Tasik namanya Riko atau siapa gitu kan. Nah kebetulan itu lumayan mahal gitu lakunya motornya karena full restorasi, dan alhamdulillah gue udah lagi berjalan restorasi sih. Nanti mungkin setelah video ini kita bisa kayaknya obrolan kita sampai situ aja nih Opang. Gue terima kasih buat Noval ya kan, adminnya udah posisi adminnya udah gue bajak ya kan untuk konten ini aja nih. Nah tapi untuk Satria nanti tunggu aja. Oh iya, untuk gue bajak. kalau untuk biaya si motor ini sorry, ini biayanya kayaknya kayak kita kalau mending nggak usah. Udah tau lah ya kan speknya kayak apa. Jadi kalau menurut gua motor gua ini emang bangunnya lumayan ya. Bangunnya lumayan, tapi lumayannya itu nggak kelihatan gitu. Karena yang gua buang duit itu larinya ke mesin. Mesin itu kan kita nggak cuman beli pasang, Ya. beli pasang. Tapi kita udah beli, udah pasang, kita harus ada yang namanya reset. Nah, ada 3 poin ini nih yang menurut gua harganya tuh fantastis lah. Ya, jadi misalkan gue paham maksudnya si Nova, lu main mesin tapi ketika mesin lu gagal atau mesin lu ada kesalahan, ada kurang ini, otomatis part yang udah lu beli tuh nggak kepake ya kan. Itu lu simpan, lu beli lagi. Nah, mungkin maksudnya Itu bagian dari riset sih kalau menurut gua. Ya mungkin kalau di dunia racing bener ya, kalau kata anak-anak Ninja tuh dunia racing bukan kejam sih, mahal. Makanya gue sekarang nulis standar motor gue ya. Mungkin menurut Novel sih yang gue tangkap betul
Jadi memang sih benar kita riset kayak gimana pasti. Nah yang namanya ngeriset motor kan berat, lo bikin pasti nggak langsung enak kan, mungkin kurang ini pasti jajan lagi kan. Ya jadi kalau menurut gue nih ya, mungkin di luar sana punya pandangan yang berbeda ya. Ini menurut pandangan gue ya. Kalau gue utamain mesin. Oke. Sampai saat ini pun gue masih fokus di mesin. Kenapa? Karena untuk aksesoris lain seperti pengereman satu set atas bawah, kaliper, master rem segala macam ya kan, kampas rem itu udah tinggal pasang gitu, nggak perlu nyeting. Gitu body gitu. Iya, barang-barang gitu menurut gue sih gampang kalau lu punya duit. Ya. Nah kebetulan kan Ya, gue udah kehabisan di mesin nih. Kita kaum nyicil ya satu. Gue belum kepikiran udah, cuman waktunya nggak ada nih gue buat beli barang-barang yang pengereman branded segala macam. Memang butuh, tapi dengan kemarin sentul aja kayaknya cukup pakai pengereman standar gini kan. Ya, ganti selang kayak. kalau menurut gue semakin lu sering berlatih ya, apapun itu pasti skill nambah kan, dan kepercayaan diri nambah. Jadi kemarin ya gue coba lap braking segala macem, racing line-nya gue benerin, body position-nya gue benerin. Gue juga masih belajar, belum bisa kayak pembalap di luar sana. Ya mungkin kalau pembalap profesional permintaannya pasti ada. Iya. Nah, makanya tergantung dari kita nih, kita mau motor ini buat kita fokus di Sentul ya kan, motor kita fokusin deh ke Sentul. Nah itu biaya berapa, mungkin harus benar-benar dipikirin gitu kan, jangan kita terlalu memaksakan yang ada. Ya jatuhnya sih ini kalau buat gue ya, ini cuma hobi gue. Ngilangin penat dari segala aktivitas yang hari-hari yang gue lakuin gitu kan. Gue capek kerja, capek ini itu, ya gue larinya untuk melakukan semuanya nih ke motor sih. Tapi emang keren sih, keren. Awal sih ya cuma stripping standar aja, Ninja SE aja sih. Pas gue lihat, gue mikir kok motornya apa begini ya motor gue sombong masih kerenan motor gue walaupun bener ya kan kata gue, tapi sekarang jadi keren loh. Nah mungkin video kali ini kayak gitu aja gitu. Mungkin Gue boleh nitip pesen Oke. ya? Jadi pesan gue nih ya buat teman-teman di luar sana atau para senior gue di dunia perduatakan nih, kalau menurut gue, pandangan gue, tetap jaga terus solidaritas dua tak, tetap lestarikan dua tak, murahin harga spare part. itu boleh Buat para senior. Dan kalau syarat pesan gue ya, kalau lu punya hobi tuh jangan setengah-setengah. Kalau lu mau total ya total sekalian gitu. Gue sih tetap kita banyakin konsultasi sama yang lebih senior. Jangan mentang-mentang ada video review ini telan mentah-mentah gitu kan. Tetap lo harus konsultasi sama mekanik lu kayak atau senior lu, siapa teman-teman kita gitu. Kan banyak nih senior di dunia Indonesia, lu mungkin bisa sharing gitu. Kalau saran gue sih itu aja. Jadi Ya, kalau agar duit lu tuh nggak kebuang 2 kali gitu. Lu udah buang ini untuk ini, oh ternyata nggak kepake atau nggak bisa gimana, lu kalau buang lagi. Itu aja sih. Ada lagi pesan lu? Paling itu sih, kalau punya hobi jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Selama lu mampu melakukannya, lakuin aja. Karena yang tahu kesenangan lu tuh diri lu sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya nilai. Ya, orang lain paling nilai kayak gue nih, oh gila, habisin duit sekian, cuman buat mesin, barangnya nggak ada yang branded, ya cuman setiap orang punya kepuasan tersendiri lah. Jadi ya gue sih pesennya itu doang. Jadi kalau di luar sana ada yang kurang suka dengan kata-kata gue minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ya emang ini berasal dari sudut pandang gue aja sih. Jadi kita punya pandangan beda-beda. Oke, dari gua itu aja. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, subscribe, jangan like, comment, share semuanya.
bakal kita bikin, lu janji ya bakal bikin konten Satria lu kalau udah jadi. Ya, insya Jangan Allah. lama-lama ya. Insya Allah. Nanti Insya kita Allah bakal nanti bikin bakal rilis lah Ya. videonya. Oke, terima kasih. Salam perdoa langsung nih.